Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati Sohibul Bait beserta seluruh keluarga, sahabat-sahabat, Habib, alim ulama, tokoh masyarakat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat 100 sahabat. Tadi saya tanya ke Pak Rizal, ini 100 ini nggak boleh nambah, nggak boleh kurang atau gimana? Kata Pak Rizal, ini bukan angka nominal. Jadi sebetulnya itu juga dipakai dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Jadi angka 1000 bulan itu bukan angka nominal 1000 bulan, tapi karena memang angka terbesar dalam Arab itu 1000. Makanya orang Arab menyebut sejuta itu alfu alfi. Alfu 1000, alfi 1000, 1000 sejuta. Nah, itu. Jadi ketika Allah mengatakan khairum min alfi syahri, malam itu lebih baik daripada bukan karena tidak angka nominal, tapi lebih baik daripada unlimited. Nah, jadi sebenarnya 100 sahabat 100 yang ingin dijelaskan adalah bahwa persahabatan ini unlimited edition, tak ada batasnya. Tapi saya nggak berani juga menjelaskan, saya tanya dulu tadi. Sahabat diambil dari 3 huruf, sohiba. Sohiba yashabu, artinya selalu bersama. Orang yang selalu bersama itu disebut dengan sohibun. Sampai di Jakarta, sohib gue itu. Sohib, selalu bersama. Kalau 2 orang, sohibani. Kalau 3 orang, ashab. Makanya setelah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashab. Ashab artinya orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Alihi, keluarganya, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidatuna Fatimah, itu keluarganya, alihi. Sedangkan sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Talhah, Zubair, ini adalah wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah, majelis kita ini bukan majelis tablik akbar di Gelora Bung Karno, tapi semuanya ada. Alihi, keluarga Nabi, ada. Habib itu diambil dari kata hub. Hub artinya cinta. Habib yang dicinta. Karena kita cinta pada kakeknya, cinta juga pada cucu-cucunya, maka kita panggil Al-Habib. Lalu kemudian ashab, sahabat-sahabat Nabi. Kata Nabi, nanti akan ada sekelompok orang yang akan minum di telaga ini, kata Nabi. Waktu itu Nabi tegak di atas mimbar, dia katakan, aku sedang melihat telaga. Karena Nabi melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Nabi mendengar sesuatu yang tidak kita dengar. Nanti kamu akan minum dari telaga. Inna a'tainakal kautsar, tenaga al-kautsar. Kalau kamu minum dari telaga itu, la yadhma'u fi ba'dah abada. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Di padang mahsyar, panas terik, haus, tapi kita tidak akan haus nanti di situ insyaallah. Amin. Lalu kemudian sahabat bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku, kalian minum di situ. Tapi nanti ada sekelompok orang yang akan minum juga di situ, mereka adalah ikhwani. Nah, kita ini apa bedanya ashab? Ashab selalu dengan Nabi, hidup dengan Nabi, tidur dengan Nabi, musafir dengan Nabi, perang dengan Nabi, jihad dengan Nabi, makan dengan Nabi. Tapi nanti ada kelompok namanya ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku, tapi dia tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Kita tak pernah melihat dia. Habib mungkin pernah melihat dia dalam mimpi. Kita mimpi aja susah. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah di jalan ini, kita akan minum bersama dia dari telaga itu, mendapat naungan di padang mahsyar dan tak akan haus untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Sahiba yashabu, selalu bersama. Sementara
Tidak mungkin saya bisa selalu bersama dengan Bapak Ibu karena saya di Pulau Sumatera sudah 6 bulan baru tadi naik pesawat. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus pertama kali naik pesawat langsung mendarat ke rumah Pak Rizal. Nah, jadi kita memang betul-betul lockdown, bukan lockdown sembarang lockdown. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin kita bisa bersama karena kita dipecah oleh Pulau Sumatera, pulau akibat dari ledakan meteor yang dulu memecah, akhirnya terpecahlah kita menjadi pulau-pulau yang dulu kita bersama. Tapi rupanya ada seorang berkulit hitam memeluk Nabi erat-erat, kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kamu peluk aku? Karena rasanya aku tidak mungkin bersama dengan engkau ya Rasulullah. Aku miskin, aku berkulit hitam, aku bukan bangsawan. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan tetap bersama kalau dia cinta. Oleh sebab itu fisik kita mungkin tidak dekat, satu di Pulau Sumatera, satu di Jakarta, tapi hati kita selalu bersama. Almar'u ma'aman ahab. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti selalu mendoakan saya. Gak pernah tuh saya mendoakan Ustadz dalam hati jamaah. Mendoakan nama Ustadz mungkin tidak, tapi mendoakan secara umum ada. Bahkan tadi di sholat zuhur Bapak Ibu doakan saya tasyahud awal 1 kali, tasyahud akhir 1 kali, ba'diyah 1 kali, 3 kali. Pertama untuk Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua baru untuk saya, wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Waktu itu masuk nama saya, kalau saya soleh. Makanya banyak orang yang mencari Rabbana hablana rabbi habli minas sholihin. Selesai kita wuduk kita minta jadi soleh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kenapa dia ingin selesai wudhu ingin jadi orang soleh? Karena yang dapat doa orang dalam sholat hanya orang soleh. Pas saya ceramah gitu, ada ibu-ibu cuek aja deh. Loh ibu kok nggak bersemangat? Oh nama suami saya soleh. Saya udah dapat kata dia. Jadi mudah-mudahan anak-anak ibu bapak semuanya soleh solehah. Karena itu saja yang mendapatkan doa kita dan doa Nabi Muhammad SAW. Hanya terkadang itu sahabat kamu ya? Ya. Udah lama bersahabat dengan dia? Ya sekitar 20 tahunan lah Pak Ustadz. Kenalnya dulu di mana? Sama-sama mabuk kami Pak Ustadz. Tapi kalau saya ditanya, Ustadz kenal dengan Pak Dokter Rizal? Oh kenal. Di mana kenalnya dulu? Di Masjid Sunda Kelapa. Setelah itu kami ketemu lagi di Pondok A'agim. Setelah itu saya datang ketemu ke rumah beliau. Kok Ustadz ingat? Beliau yang ceritakan. Bahwa saya ketemu beliau pakai baju tentara itu saya ingat. Ingat tuh. Nah, habis itu kami ke rumah Pak JK. Ingat waktu itu Pak Ketua Dewan Masjid pun hadir. Pak Aksa Mahmud, Pak Ketua Masjid, Pak Wakapolda hadir juga waktu itu. Itu ingat saya. Jadi tidak heran kalau ada orang mengatakan kenapa Abu Hurairah itu bisa hafal 5.000-an hadis. Kenapa dia bisa hafal yang keluar dari mulut Nabi, bagaimana jalan Nabi, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi sholat. Kok bisa dia hafal? Karena cinta membuat orang bisa selalu mengingat. Buktinya Pak Rizal, berapa pasien beliau? Berapa orang yang beliau kenal di Jakarta ini? Berapa tentara, berapa relasi? Tapi beliau bisa mengingat begitu detail. Tentulah ada rasa kasih sayang beliau terhadap saya dan beliau doakan saya. Oleh sebab itu, kalau kita sayang kepada orang, kita doakan dia di hadapannya langsung atau ketika dia tidak ada. Tapi kalau takut riak, takut dipuji. Tapi anehnya sekarang orang mendoakan hanya di wall FB aja. Di Instagram di komen doa itu pun doanya copy paste semua. Amin 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 amin. Doa itu
ketulusan. Doa itu bukan hanya ketidakenakan hati, nggak enak kalau nggak komen, nggak enak kalau nggak like, bukan cuma itu. Oleh sebab itu maka ada doa yang tulus dari dalam hati. Ya Allah, ini saudaraku, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berikan dia istiqomah, mati dalam husnul khatimah. Ketika orangnya tidak berada di depan kita, tengah malam kita bangun, ketika pertama kali bangun kita sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat witir kalau belum witir. Gak bisa Pak Ustadz. Loh kok gak bisa? Saya bangunnya jam 7. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat kita adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selalu mengingatkan kita bahwa ya diingatkannya kita tahajud, diingatkannya kita bahwa umur sudah lanjut, diingatkannya kita bahwa dunia ini akan segera berakhir. Atau dia tidak bisa mengingatkan, dia panggil Habib, dia mohonkan doa, dia bawa ustadz. Maka ini adalah sahabat-sahabat yang kata Nabi, al-akhilla, orang-orang yang bersahabat di dunia nanti ba'duhum li ba'din adu, mereka kelahi di hadapan Allah. Gara-gara kamulah aku ini mabuk, kamu kan yang ngajak aku pesta sabu dulu, kamu kan, kata yang diajak, kamu salah juga, kenapa kamu mau? Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa di hadapan Allah saling memuji. Gara-gara kamulah aku tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid. Gara-gara kamu aku tahu keutamaan bangun masjid. Gara-gara kamu aku tahu. Gara-gara kamulah aku bangun tahajud malam. Karena kamu yang kirim miss call. Kata yang ngirim, aku cuma miss call aja, habis itu aku tidur lagi. Tentunya bukan sekedar ngajak, tapi kita mengamalkannya. Atamuruna nasa bil birri, apakah kamu cuma ngajak orang, wa antum tatslunal kitab, sementara kamu tahu tapi kamu cuma ngajak aja. Abdul Somad. Maka saya ngajak tahajud malam juga, saya tadi malam bangun tahajud supaya saya ngomongnya nggak mental, karena kalau mental dia ke dalam, marilah tahajud, alah enteng nggak tahajud. Tahajud tadi sebelum berangkat, sebelum ke airport, wudu dulu, sholat duha dulu agak 2 rakaat. Ayatnya wadduha, kalau nggak hafal wadduha, alam nasroh, nggak hafal juga iza aja. Kalau kulhu Pak Ustadz, ya nggak ada yang lain, apa boleh buat.